Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, bertemu kembali dengan saya, Dr. Alom Pramrita Ibowo, masih di RSWN. Sebelum kita bincang-bincang, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu RSWN. Mungkin masih beberapa ada yang masih nggak tahu RSWN itu apa sih. Nah, RSWN itu merupakan singkatan atau nama keren dari Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro. Nah, Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro merupakan salah satu rumah sakit daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang dan telah berdiri sejak tahun 1990 ya, yang berlokasi di Jalan Fatmawati nomor 1, Tembalang. Nah, untuk pertemuan kita di siang hari ini kita telah kedatangan tamu spesial. Yang pertama kita sambut bersama-sama ada Bapak Dr. Andi Asyar, AAK. Beliau merupakan Kepala Cabang BPJS Kota Semarang. Selamat datang Bapak Andi. Terima kasih Mas Alam. Kemudian selanjutnya kita juga kedatangan tamu spesial juga, paling cantik se-RSWN. Beliau adalah panutan seluruh pegawai Rumah Sakit Wongsonegoro. Kita sambut Dr. Susi Herawati MKes. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro. Selamat datang Dr. Susi. Terima kasih Mas Alem yang luar biasa. Oke. Selanjutnya kita mungkin sedikit kita ngobrol-ngobrol mengenai kerjasama antara Rumah Sakit Wongsonegoro dengan BPJS Kesehatan. Jadi untuk sebetulnya dokter, apakah kerjasama ini sudah terjalin antara Rumah Sakit Wongsonegoro dengan BPJS sudah sejak kapan dan kerjasamanya seperti apa? Mungkin bisa sambil dijelaskan. Ya. Saya dulu ya. Dokter Andi. Takutnya kalau pingsun nggak enak. Bimpa. Ya, jadi terima kasih Mas Alam. Jadi kerjasama kita dengan rumah sakit mungkin dulu sebelum jadi apa ya KRMT ya. Jadi dulu waktu zaman Askes itu kita udah kerjasama dan itu begitu kita bertransformasi menjadi kesehatan, alhamdulillah kerjasama ini berjalan dengan smooth. Saya ingat betul dulu waktu transformasi beliau Bu Direktur juga sama ya. Jadi bagaimana di akhir Desember 2013 ini kita bareng-bareng nih antisipasi nanti per tanggal 2 Januari 2014 seperti apa. Nah, kalau kerjasamanya tidak baik, kurang harmonis, mungkin nggak bisa mengawal program JKN sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah kalau tanya kerjasama sejak kapan ya sejak zaman Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan alhamdulillah luar biasa nih kolaborasi dan support dari RSWN kepada program JKN. Itu mungkin kalau dari saya. Berarti sudah dari sejak Askes sebelum berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sudah ada kerjasama yang baik. Iya, sangat baik malah saya bilang. Oke. Dari RSUD berarti kita memang sudah dari lama ya dok ya kerjasama dengan BPJS itu. Benar sekali. Jadi memang awal muasal dari Askes ya, dari Askes. Terus kemudian ada kebijakan dari pemerintah, ada waktu itu ada Jamkesmas, kemudian berubah lagi menjadi BPJS. Ini berdasarkan dari Undang-Undang SJSN yang mengamanatkan memang harus ada sebuah organisasi tentang jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan ini tentunya harus dimiliki oleh sebuah negara dan dimenangkan oleh BPJS untuk mengelola dengan baik. Dan kami Rumah Sakit Umum Daerah, waktu itu namanya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, menyambut baik karena ini adalah sebuah kepastian untuk kami. Untuk sebuah rumah sakit dengan adanya asuransi tentu pasien-pasien tidak terjadi ada penunggaan karena sudah ada penjamin yang jelas. Dan untuk masyarakat pun juga menjadi lega karena bagi masyarakat yang tidak mampu itu di backup sepenuhnya oleh pemerintah dengan pemberian PBI ya. Jadi dengan ada BPJS PBI mereka dapat mengakses pelayanan tanpa pembiayaan apapun. Dan ini untuk kami sangat melegakan juga karena pembiayaannya dan kami dapat melakukan pelayanan dengan langsung karena kalau dulu kan harus menunggu siapa ini yang menjamin dan sebagainya. Kalau ini kan sudah jelas, wah ini langsung jadi tindakan-tindakan tanpa ada permasalahan mempertanyakan siapa yang menanggung. Dan untuk masyarakat juga sangat senang tentunya, jadi tidak ada seorang pun di Indonesia yang sakit terkendala akses untuk mendapat pelayanan kesehatan. Begitu ya Dokter Andi? Iya.
Jadi sinergisitas antara rumah sakit daerah dan BPJS itu sangat penting, terutama untuk pelayanan yang maksimal terhadap pasien benar sekali dan masyarakat. Oke, dokter Susi mau tanya dokter. Jadi sejauh ini dokter, apa saja dukungan yang telah kita berikan sebagai RSWN ya dok ya untuk pelayanan kesehatan demi keberlangsungan program JKN KIS dokter? Ya, tentunya kita yang pertama adanya sebuah sistem ya untuk pendaftaran pelayanan kesehatan tidak sulit. Kita sudah ada mobil CKN, yang sebelum ada mobil CKN kami juga sudah ada pendaftaran online, kemudian digabung, di-bridgingkan dengan mobil CKN sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Rumah Sakit Wonosobo. Tentunya ini juga ada hubungannya dengan FKTP, jadi ada rujukan dulu. Nah, untuk yang gawat darurat sih tidak pakai mobil CKN karena mereka langsung ke IGD, tetapi kalau yang ini mereka bisa mendaftarkan dengan mobil CKN. Nah, kemudian kami juga memberikan pelayanan yang komprehensif karena semua kita ada. Jadi mulai apalagi kami mengkhususkan kepada pasien-pasien yang rentan, yaitu kami sebutkan apel. Jadi anak-anak yang untuk pasien anak, perempuan, lansia itu ada tempat yang khusus, jadi tidak di lantai 2 Pak Andi, jadi kita ada di lantai 1, mereka langsung, apalagi sekarang dengan mobil CKN dan kami punya aplikasinya secara langsung, pasien tidak harus menunggu, jadi langsung mendaftar, langsung menuju ke kliniknya, jadi mempermudah. Kemudian selain kami mempunyai klinik tadi, kami juga ada klinik bedah, anak, mata, semua yang ada di kebutuhan untuk yang rumah sakit tipe B kami mempunyai, karena kami juga ada bedah saraf, bedah urologi, kemudian bedah torak kami juga ada, dokter jiwa, anak spesialis gigi anak, kemudian spesialis giginya kami juga sudah lengkap, ada bedah mulut, konservasi, ortodontis, dan semua juga sudah kita lengkapi. Jadi apa yang menjadi tantangan dari BPJS untuk melayani peserta BPJS, kami siap untuk melayani dengan tentunya pelayanan yang prima, karena kami menyiapkan dengan 5S. Ya, apa itu dok 5S mungkin ya, bisa sambil kita sapa, senyum, sentuh, sopan, santun, dan sembuh. Terakhir sembuh ya dok. Iya, itu jadi yang di RSUN ini pelayanannya sudah lengkap dan juga maksimal ya. Ya, upaya kami. Jadi memang persepsi berbeda-beda. Kami sudah upayakan untuk maksudnya, tapi tetap saja ada komplain. Dan komplain ini menurut saya itu adalah bentuk mereka perhatian kepada kami. Untuk perbaikan. Kadang-kadang kami terlena. Mohon maaf, kami kan sudah mendapatkan penghargaan dari beberapa ya, dari Kemenpan sebagai role model pelayanan prima, kemudian kita juga mendapat penghargaan sebagai wilayah bebas korupsi, kemudian kita juga mendapat penghargaan dari KIP sebagai informatif terbuka, jadi kami juara 1 tuh 3 kali berturut-turut, sehingga ada tambahan lagi penghargaan. Nah, kami akan terlena dengan penghargaan-penghargaan itu. Kalau tidak ada masukan, tidak ada komplain, kami akan tenggelam seperti katak dalam tempurung. Jadi untuk pasien-pasien atau keluarga pasien yang komplain atau bertanya atau apa yang tentang pelayanan, tentu kami terima dengan senang hati dan kami beri hadiah, Pak Andi. Oh, luar biasa. Ya, kami datangi, misalnya mereka kan pakai WA gitu ya, terus kami cari ini siapa yang menelpon, itu tidak hanya di ini, di Google review itu juga itu kami cari siapa yang menelpon dan sebagainya, dan itu sampai kita temukan lah, nanti kami ada humas kami untuk mendatangi ke rumahnya, sehingga untuk terjadi kesalahpahaman dan sebagainya bisa terjadi. Ya, kami menyadari tidak semuanya kami benar, ya kami pasti ada yang hal-hal yang keliru dan sebagainya, tapi kalau kemudian dipahamkan kepada pasiennya, tentu pasien akan dapat memahami, walaupun memahami bukan berarti membenarkan. Betul. Ya Pak Andi, ya kami menyadari sebagai manusia ya, nggak pernah yang 100 itu adalah nilainya Gusti Allah. Betul. Ya, kita tuh mesti ada kurang-kurangnya. Nah, tapi kami akan berupaya untuk memperbaiki yang tadi, gitu Pak Andi.
Selanjutnya pertanyaan untuk Dokter Andi ya dok. Iya, betul. Dokter, gimana sih dok komitmen dan juga gambaran mengenai iuran PPU? Kita kan selain di Rumah Sakit Mangkunegoro kita juga punya banyak pegawai. Pegawai juga menerima upah masuk ke dalam pegawai pasien penerima upah, peserta penerima upah PPU ya dok ya. Iya. Jadi gimana sih dok mengenai gambaran kemudian komitmen RSUN ini dokter? Ya, jadi saya pertama apresiasi dulu ke Bu Direktur kan. Tadi sudah menyampaikan gitu ya, apa sih support RSWN terhadap program JKN. Itu kalau saya dengar tuh udah sangat luar biasa. Kalau saya punya jempol 5 tak acungi semua ya. Cuma jempolnya 4. 4 ya? Sama kaki ya dok? Sama kaki. Nah, jadi ini juga kami apresiasi. Artinya ini istilahnya karena apa ya, komitmen dari Bu Direktur gitu ya, terkait dengan kewajiban pemberi kerja. Jadi kita umpamakan bahwa rumah sakit ini kan sebuah bangunan gitu ya, sebuah struktur gitu ya, sebuah ya mungkin kalau boleh kami sebut badan usaha gitu ya, kan punya istilahnya tim di dalamnya, mungkin pekerjaannya. Ini sudah dilakukan ya. Contoh sebagai pekerja penerima upah, berarti kan ada kewajiban untuk mendaftarkan ya, namanya PNS. Mungkin PNS didaftarkan oleh Pemkot, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan yang non ASN, mungkin semacam P3K gitu ya. Nah, ini kontribusi dari RSWN luar biasa, semuanya sudah didaftarkan. Nah, kemudian didaftarkan kan mungkin satu sisi sudah menjalankan ya, tapi pertanyaannya apakah RSWN ini juga comply terhadap ketentuan. Ini boleh kami sampaikan. Mungkin yang pertama ya dok, di Kota Semarang yang mendaftarkan P3K-nya plus dengan komponen 5 komponen ya, termasuk tunjangan apa ya, tunjangan pelayanan kesehatan ya, atau jasa medis. Ini yang pertama. Jadi makanya tadi kami sampaikan, kalau kami punya apa jempol yang lebih itu saya angkat semua. Artinya apa? Dari sini kita bisa memotret bahwa komitmen Bu Direktur ya, satu sisi terhadap regulasi yang berjalan sudah dilaksanakan, tapi yang lebih menurut kami ya lebih lagi adalah komitmen untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh sivitas hospital yang ada di RSWN. Jadi kalau komitmennya udah dijalankan, justru harapan kami gitu ya, dengan komitmen yang dijalankan di RSWN ini bisa jadi role model. Tadi Bu Direktur menyampaikan jadi role model pelayanan prima. Ya, ini juga kami berharap bahwa rumah sakit lain bisa mencontoh RSWN dalam kaitannya menjalankan kewajibannya sebagai pemberi kerja. Nah, mungkin kalau ditanya apakah semuanya sudah didaftarkan, sudah, karena kita ada sistem, kita lakukan juga Bu Direktur, pemeriksaan kepatuhan itu rutin kita lakukan, dan dari beberapa kali kita sebenarnya memeriksa ya, rekon gitu ya, melakukan apakah sudah semuanya, itu sudah. Dan ini sekali lagi luar biasa, artinya satu komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat keren banget ya, tadi diceritakan dengan 5S ya, dan harapannya sih orang keluar sini sembuh itu udah sambil sembuh plus tersenyum gitu ya, puas gitu ya. Nah, tapi satu sebagai pemberi kerja kewajibannya juga sudah sangat sudah dipenuhi. Jadi artinya kalau dikatakan antara hak dan kewajiban ya sudah dilaksanakan semua, sehingga kami tadi menjadi role model, menjadi tailor made untuk rumah sakit yang lain. Karena saya yakin kalau rumah sakit yang berkunjung ini sudah banyak ya dok. Ya, banyak. Artinya kalau tanya berapa dokter Susi, mungkin nggak bisa dihitung pakai jari gitu ya. Karena mesti sudah lebih dari puluhan gitu, mencontoh seperti apa RSWN. Kira-kira seperti itu Mas Alam. Oke. Ya. Mungkin kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman mungkin bisa sambil lihat-lihat cuplikan berikut ini. Halo. Selamat pagi Bapak, saya dari RSWN. Apakah benar ini keluarga dari Nyonya Tias? Ini bojoku mbak. Iya Pak, Ibu pingsan di jalan. Sekarang lokasi di IGD RSWN. Pingsan mbak? Lah aku tak tinggal ngaret iki mbak pingsan. Kondisinya piye saya ki mbak? Kondisi stabil Pak. Alhamdulillah. Mbak,
Kalau mboten gadah harta, kalau gadah mong kartu BPJS pripun nggih, Mbak? Jangan khawatir Pak, pasti dilayani. Tidak ada iur bayar jika sesuai kelas BPJS-nya. Pelayanan tindakan sampai dengan penerimaan obat pasti akan dilayani juga Pak. Oh, nggih, Mbak. Matur suwun. Ya, kembali lagi bersama kami masih di sini di RSWN bersama Dr. Andi dan juga Dr. Susi. Ya, kita langsung aja kita lanjutkan obrolan bincang-bincang kita mengenai BPJS Kesehatan dengan RSWN ya. Ini pertanyaan untuk Ibu. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu belum tahu kalau Ibu Susi merupakan Ketua Arsada Jawa Tengah. Arsada itu adalah Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Jadi Arsada itu diketuai oleh Ibu Susi. Ya, sangat membanggakan sekali ya. Selain jadi Direktur Rumah Sakit Wonosobo, beliau juga mengetuai Arsada. Jadi seluruh rumah sakit daerah asosiasinya beliaulah ketuanya. Ya, dokter, jadi mau tanya nih, sebagai Ketua Arsada, bagaimana sih dokter bisa untuk menginspirasi mungkin rumah sakit lain untuk ikut bisa menyukseskan mengenai program JKN KIS ini, dokter? Terutama untuk iuran PPU-nya, dokter. Ya. Memang benar, jadi begini, saya luruskan kembali ya. Jadi saya memang selaku Ketua Arsada di Jawa Tengah, di mana rumah sakit daerah yang di Jawa Tengah ya. Tetapi saya juga pengurus Arsada Pusat. Nah, waktu itu memang sempat kami angkat, jadi kami memberi informasi kepada teman-teman Ketua Arsada. Jadi kami ada grup tersendiri. Jadi PW Arsada judulnya. Jadi Ketua Wilayah Arsada se-Indonesia, dan tentunya kita tadi kami mendapat penghargaan wilayah bebas korupsi. Itu salah satunya adalah kita memenuhi peraturan ketentuan yang ada. Nah, itu yang memang, dan salah satunya di Perpres 75 tahun 2019 memang diamanatkan bahwa untuk iur bayar, istilahnya gitu, iur bayar untuk yang penerima upah ya, kemudian juga untuk yang kami sebagai pegawai negeri, di mana diwajibkan untuk memberikan iur kepada BPJS sesuai ketentuan. Nah, sesuai ketentuan ini dituliskan pada waktu itu tahun 2019 ya. Harus berlaku paling lambat 2 tahun. Ya. Akhirnya tahun 2021 Januari harus berjalan, begitu ya Pak Andi? Nah, betul, dan memang waktu itu kami berdiskusi ya, kami diskusikan sampai ke tingkat atas. Jadi kami untuk melakukan sesuatu hal, dealnya itu harus jelas. Jadi dari Kemenhumkam juga masuk, Kementerian Keuangan, Kemendagri, ya, Kementerian Kesehatan, kami rapatkan, dan memang finalnya itu harus dilaksanakan. Jadi kami sebagai aparat negara ASN harus taat dengan aturan dan ketentuan, sehingga kami di awal kami dulu di dalam organisasi kami dengan Kabak Keuangan, kita harus mengikuti sesuai ketentuan ini. Kita hitung memang pada waktu itu mulai bulan Januari tahun 2021 kita hitungkan. Kalau yang dari pemerintah kami PNS, untuk yang 4%-nya itu adalah dari Pemkot itu sebagai gajinya, dan 1% adalah dari pegawai. Nah, kemudian ada ketentuan lagi bahwa perhitungan dari iur bayar BPJS ini diberi batasan maksimal sampai 12 juta. Nah, sedangkan gaji kami apakah bisa sampai 12 juta? Nah, kalau kurang, kita lihat kita mendapat apa nih dari rumah sakit. Dan kami ada sebut jasa layanan. Nah, jasa layanan ini kekurangan dari yang didapat dari pemerintah kota, kami hitungkan lagi, kita tambahkan kembali. Jadi itu hitungannya demikian. Kita rekonsiliasi dengan BPJS untuk penyocokan. Nah, ini yang sudah kami lakukan, dan tentunya Rumah Sakit Daerah se-Jawa Tengah sudah mulai, Pak, sudah mulai berjalan seperti itu, karena tadi kita komitmen dan kita adalah harus menjalankan ketentuan yang ada. Apapun yang terjadi, kita adalah NKRI,
harus menghormati semua peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan dan yang dilaksanakan sepanjang itu belum dicabut. Ya, selanjutnya mungkin langsung aja sebelum kita tutup ya, mungkin dari Dr. Andi sebagai Kepala Cabang BPJS Jawa Tengah ada pesan-pesan yang mau disampaikan baik untuk RSWN ataupun rumah sakit di luar sana. Dokter, silahkan dokter. Ya, baik, makasih. Jadi tadi saya kelupaan satu. Jadi kalau bicara ini konteks iuran ya, gitu. Nah ini RSWN udah membayar tepat waktu dan tepat jumlah tadi. Tadi sampaikan kan ada proses rekonsiliasi. Nah kalau pembayaran kan maksimal tanggal 10. Nah ini di bawah tanggal 10 sudah dibayar, luar biasa kan gitu ya. Jadi artinya RSWN konsen banget gitu ya. Karena kalau umpamanya lebih dari tanggal 10, nanti kan dampaknya ke pegawai. Mungkin pada saat butuh pelayanan kesehatan kartunya dicek kok nggak bisa dipakai gitu. Nah ini konsen dari Bu Direktur saya kira sudah sangat luar biasa. Nah mungkin di penghujung rekaman siang hari ini ya, ataupun pertemuan siang hari ini, saya cuma pertama apresiasi lagi, terima kasih Dr. Susi beserta seluruh jajaran di RSWN karena sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dengan 5S tadi ya. Artinya harapannya kalau peserta JKN masuk ke sini mungkin ya karena mungkin sakit ya, nggak ada senyum, pulang itu senyum gitu loh. Nah ini yang mungkin hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Bu Direktur gitu ya. Kemudian terkait dengan kewajiban sebagai mungkin pemberi kerja ya, khususnya untuk yang non ASN, ini apresiasinya luar biasa. Kenapa? Yang pertama Mas, kami sampaikan harapan kami ini bisa dicontoh oleh seluruh rumah sakit daerah di Semarang ataupun mungkin se-Jawa Tengah ataupun se-Indonesia gitu ya. Karena kalau ditanya regulasinya sudah ada, jadi dilaksanakan oleh Bu Direktur sejak 2019. Nah, tapi kan ada waktu batasan untuk sosialisasi persiapan sehingga RSWN ini sudah jalan ya per tahun 2021 dan itu menurut kami capaian yang bagus gitu ya, luar biasa. Makanya tadi mungkin ada penghargaan ya Dok dari beberapa kementerian karena RSWN sudah sangat kompleks sekali. Nah yang terakhir mungkin kami punya satu ini bukan pantun Dok. Jadi satu tagline gitu ya. Jadi kalau dari kami dengan kolaborasi bersama memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat Kota Semarang. Nah khususnya mungkin peserta JKN. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Dokter Andi. Selanjutnya terakhir mungkin dari Ibu Susi ya Dok. Ada pesan-kesan untuk BPJS dan juga untuk teman-teman rekan-rekan rumah sakit lainnya mungkin dokter. Iya. Terima kasih. Kalau untuk BPJS sudah komplit banget tuh tadi ya. Kalau untuk teman-teman yang Civitas Hospitalia Rumah Sakit Wonosobo, jadi kami memang benar Pak Andi komitmen pada jadi kami harus memuaskan pelanggan eksternal dan internal. Kami harus menjaga semuanya sehat. Dan tadi kalau kami terlambat tentu pasien yang tadi belum sempat terbayar akan menjadi terkendala. Ini yang menjadikan kami kenapa kami harus tepat waktu supaya teman-teman yang di Rumah Sakit Wonosobo, Civitas Hospitalia ini merasa aman. Aku sakit sudah ada penjamin. Ya tidak berharap untuk sakit ya, tetapi inilah kami upaya-upaya kami. Bahkan untuk asuransi yang lainnya, dokter-dokter kami asuransikan. Untuk asuransi tentang klaim atau tuntutan dan sebagainya itu sudah kami asuransikan semua. Untuk semua dokter juga sudah kami asuransikan untuk jenis pelayanannya. Nah, untuk petugas kesehatan yang untuk teman-teman adalah untuk pelayanan kesehatannya. Dan kami berharap tentunya semua direktur seluruh rumah sakit di Indonesia tentu mempunyai pandangan yang sama. Bagaimana kita mempekerjakan teman-teman kita ya harus dijamin kesejahteraannya, kesehatannya, ya, seperti itu. Dan tadi kami senantiasa mengedepankan tadi 5S dan sekarang ada berakhlak. Berakhlak adalah berorientasi pada pelayan. Kami bangga sebagai pelayan bangsa. Kemudian akuntabel. Kemudian kami juga kompeten. Kemudian kami harmoni, jadi kondusif. Jadi misalnya ada permasalahan bisa kita selesaikan dengan bersama. Dan loyal dengan aturan Pak. Tadi. Ya, kami loyal dengan aturan. Dan tentunya kami adalah adaptif. Adaptif
cepat respon. Kalau misalnya ada hal yang baru, misalnya Pak Andi, ada aturan apa? Kami kan pasti mengikuti. Ada lomba, kita ikuti. Nah, itu namanya kita respon. Adaptif ya? Iya, adaptif kami. Terus kemudian yang terakhir, kolaborasi. Ya, luar Kolaborasi biasa. antara BPJS dengan Rumah Sakit Wongsonegoro, sedemikian indahnya. Dan kami memulai, saya kenal dengan Pak Andi itu mulai muda sekali beliaunya ya, sampai saya sedemikian tuanya. Jadi luar biasa, harapannya kita semua adanya BPJS, jaminan kesehatan ini sangat membantu. Jadi sudah luar biasa Indonesia ini memberikan kesejahteraan di bidang pelayanan kesehatan dengan penjaminan, sehingga boleh dikata tidak ada seorang pun di Indonesia yang sakit tanpa ada pelayanan kesehatan. Apalagi di Kota Semarang, semuanya, tidak hanya orang miskin, Pak. Ya. Asal mau di kelas 3, Bapak Wali Kota menjamin dengan UHC-nya tadi. Jadi bisa dilayani dengan baik, dan kami tanpa diskriminasi. Ya, siapapun, tidak kami membedakan mana ini ditanya, ini oh BPJS, oh nanti saja, tidak Pak. Ya. Karena ini adalah semuanya sebenarnya semua membayar. Untuk kalau kami, pandangan kami itu semua membayar, hanya siapa yang membayar itu saja. Jadi tidak dari kantongnya, tetapi dari yang lainnya. Jadi semuanya sama. Kita sampaikan kepada teman-teman bahwa kita adalah pelayan. Jadi kalau seandainya ada pasien yang ngomel-ngomel, ya itu biasa. Jangan sampai pasien yang diomeli, karena nggak ada pelayan yang ngomelin doronya, gitu Pak saya bilangnya. Jadi kita sampaikan sabar, dan kita tentu akan bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami punya slogan Rawuh Lungkrah Kuntur Bingah. Artinya? Jadi kalau masyarakat atau teman-teman yang kesini dalam keadaan, kalau untuk butuh kesehatan Pak, lungkrah itu kan gak enak badan dan sebagainya, nanti pulangnya bungah Pak. Saya yakin nanti Pak Andi dari sini juga bungah, karena menempati tempat yang luar biasa. Rawuh Lungkrah Kuntur Bingah ya. Jadi rasa mewah, harga murah. Iya. Oke, setelah sampailah kita pada penghujung acara ya. Terima kasih banyak pada Dr. Andi, Dr. Susi. Terima kasih atas ujangannya dan juga pengetahuan-pengetahuan baru untuk kita semua. Untuk teman-teman semua juga terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa lagi. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Wassalamualaikum. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan.